Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Cutki. Jadi di video kali ini kita akan mendengarkan pesan Rasulullah SAW lewat sabdanya tentang akhir zaman. 3 hal ini sudah jadi kenyataan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan nasihat, petunjuk atau ramalan berdasarkan pendapat pribadinya atau olahan akal semata. Akan tetapi, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW itu mutlak sepenuhnya merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, apa yang dikatakan Nabi Muhammad pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin meleset. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau sering menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada para sahabat dan kaum muslim kala itu. Ada banyak tanda dan peristiwa yang terjadi sebelum datangnya kiamat. Jika kita perhatikan dengan teliti, perkataan Rasulullah tentang akhir zaman ternyata sudah banyak yang menjadi kenyataan di zaman sekarang ini. Lantas, apa sajakah hal yang pernah disampaikan Rasulullah tentang akhir zaman? Berikut terdapat 3 hal tentang apa yang pernah dikatakan Rasulullah tentang kondisi umat di akhir zaman yang sudah atau sedang terjadi saat ini. Di antaranya, yang pertama, ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal suaranya, dan masjid banyak yang mewah tapi kosong. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata kepada Rasulullah dan bersabda, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluarlah fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu saat akan datang zaman di mana Islam hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya dibaca tanpa dipahami dan diamalkan. Banyak masjid-masjid megah namun sangat sedikit orang yang mau salat di dalamnya. Selain itu, akan datang pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama, ahli beribadah, dan bangga menyandar gelar sebagai permuka agama. Padahal hati mereka dipenuhi dengan kemusyrikan dan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agama dan ayat-ayat Allah dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain seperti pakaian yang dibuat daripada kulit kambing untuk mendapat simpati dari orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang alim akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmizi. Pada akhir zaman akan banyak ahli-ahli agama yang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan demi diri mereka sendiri. Mereka menjadikan agama dan ayat-ayat Al-Quran sebagai mata pencaharian, bahkan sebagai dari mereka ada yang memotong harga dengan nilai yang mahal. Yang ketiga, umat Islam akan semakin banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas semakin menipis. Dalam sebuah riwayat dari Saubah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengarumi bagaikan orang-orang yang kelaparan mengarumi bekas hidangan mereka. Nabi SAW menjawab,
Bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai, tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuhmu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman, umat Islam tidak akan berkurang, namun akan semakin banyak, tapi hanyalah jumlahnya saja. Namun jika dilihat dari kualitas, iman dan Islam mereka nilainya tidak lagi daripada 0, sehingga memunculkan penyakit hati karena takut meninggalkan urusan dunia. Itulah beberapa dari sekian banyak ramalan Rasulullah tentang akhir zaman yang kini sudah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.